35 baris pertama. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana idza doni abdi bi wa ana ma'hu fina yadkuruni wa in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairin minhu wa in taqarraba ilayya tibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamsi ataituhu harbalatan. Wa qala alaihi salatu wassalam ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa sahada malikikum wa arfa'iha bi darajatikum wa khairin lakum min infaqi zahabi wal waridin wa min antal qau aduwakum wa yadribu anaqakum wa tadribu anaqakum. Qalu bala qala zikrullah. Artinya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Qala Allah Ta'ala. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Jadi Rasulullah bersabda menyampaikan tentang firman Allah. Ya, kalau sabda Nabi mesti hadis. Kalau firman Allah Al-Quran. Nah, ini ada sabda Nabi tapi yang disampaikan firman Allah. Ini walaupun hadis disebutnya namanya hadis qudsi. Hadis tapi yang disampaikan firman Allah. Tidak mutlak sabda Nabi. Ini berasal dari Allah. Bagaimana firman Allah yang disampaikan oleh sabda Rasulullah? Ana inda doni abdi, ana aku inda zoni ada pada prasangka. Prasangka itu hati pikiran, persepsi bahasa kerennya. Aku ini ada pada prasangka abdi bi, hambaku terhadapku. Aku itu tergantung pada prasangka hambaku padaku. Nah, kamu berprasangka kepadaku dengan prasangka baik atau prasangka buruk? Tinggal begitu. Kalau kamu berprasangka padaku dengan prasangka yang positif, aku positif kepadamu. Kalau kamu prasangka baik kepadaku, aku mesti memberikan kebaikan kepadamu. Tapi kalau kamu berprasangka kepadaku dengan prasangka yang negatif, yang buruk, maka buruk yang kau dapatkan. Gimana Pak? Ini permainan energi. Makanya hati-hati. Prasangka itu di dalam atau di luar? Dalam. Timbulnya dari mana? Hati dan pikiran. Makanya hati yang bersih, pikiran yang jernih perlu apa tidak? Perlu. Supaya kita bisa memisahkan mana yang positif, mana yang negatif. Insya Allah kalau hatinya bersih, pikiran jernih, energi yang keluar menjadi positif. Ketika prasangka kita kepada Allah itu baik, ini energi yang keluar dari dalam, energi positif. Ini dari dalam, tak bukan dari luar. Ini positif. Ini positif, ini positif. Di sini nanti positif. Luarnya. Atasnya positif luarnya. Ketika energi yang positif, yang baik ini keluar, ini akan menyebar ke seluruh penjuru bil afaq, ke alam semesta. Ketika energi yang positif ini menebar ke alam semesta, dia akan mantul. Mantulnya ke siapa? Diri kita. Diri kita. Kenapa?
kita sudah memiliki sesuatu yang baik, positif, kemudian kita persembahkan kebaikan ini kepada semesta, maka hasilnya semesta pun akan memantulkan kebaikan kepada diri kita. Jadi pahami, Pak? Tapi kalau hati ini kotor, pikiran kuat, jimat, memet, ribet, terus prasangka yang ada baik atau buruk? Orang dia dapat tidak dapat. Kalau hatinya pikirannya tidak pernah berprasangka baik kepada prasangkanya mesti buruk. Ketika dalam hati dan pikiran ini sudah timbul prasangka yang buruk, hembusan nafas yang keluar pun energinya negatif. Ketika energi ini negatif memancar, terima oleh alam semesta akan memantul kepada kita jadi buruk. Makanya Allah dalam Al-Quran sering, kalau kamu pengen memandang aku, jadikanlah semesta dan dirimu itu sebagai tempat memandang kenyataan wujudku. Gimana benar? Semesta ini ada penciptanya apa enggak? Ada. Ada nggak di semesta yang kita pandang sesuatu yang luar biasa di luar diri kita? Ketika kita memandang diri kita ini doib, kemudian kita memandang keluar di semesta. Ada nggak di semesta ini sesuatu yang luar biasa yang ada di luar diri kita? Ada. Ada. Contohnya apa? Hah? Apa? Matahari, bulan, bintang. Kalau orang yang lumah yang berpikir berapa, dia akan berpikir matahari ini luar biasa. Sampai di waktu pagi dan di waktu tetap waktu. Sudah tahu mungkin luar biasa nggak? Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa ini pasti ada sumbernya. Ada nggak sumbernya? Nah, inilah yang sumber ini yang sangat menakjubkan ini yang tidak bisa kita jangkau karena dia maha sumber segala sesuatu. Halo? Ketika energi ini positif kepada Allah, maka alam semesta Allah kembalikan dengan kebaikan. Lalu nggak tidak terjadi. Permainan energi, Pak. Makanya Mbak kita mah dulu gampang mau nandur. Ya orang nandur ya orang. Tergantung menure. Nandur montong, mundur, montong ya menure. Tapi nek nandur rawe siap-siap gatelan. Nanti rawe ya? Ya, siap-siap. Pakai montong gatelan. Nandur rawe. Nandur montong, panennya montong. Walaupun montongnya krias-krias, ya, mereka montong rumah matang. Montongnya montong halus. Itu menurut kaul Pak Royo. Dereng matang nih Pak, dereng wayai ini pun dipecah ini mau ayu, belum gagangnya mau lemes. Nek montong tua gagangnya kencang gitu ya. Ini ilmu tergantung sama. Jadi paham ya. Jadi Allah sendiri yang menyatakan melalui lisan Rasulullah, ana idza doni abdi bi. Aku ada pada prasangka hamba kepada aku, kalau prasangkanya dia baik mataku. Makanya kita dilarang suudzon kepada Allah. Prasangkanya baik kan? Makanya supaya prasangkanya baik terus, orang dalam segala hal ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Keren banget. Mau masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih menyatu dengan yang hidup. Angger manunggaling kalau Gusti kerentak hati bakal mati. Baru perasaan baru kerentak hati. Baru kerentak terpikir terucap jadi.
Kenapa? Yang kita kentekin itu inama abnuhu iza aroda say'an ayakula lahu kun fayakun. itu apa? Jadi karena hati-hati dengan prasangkaan orang beri ambilnya takut ya oke lah. Boleh ngeyel dalam hal-hal yang memang perlu ngeyelin dan ngeyelnya harus punya landasan yang kuat. Jadi nomor satu boleh. Kemudian wa ana ma'ahu, betul sampai situ kan? Ana yang udah doli akubi, wa ana ma'ahu. Aku ada pada prasangka hamba kepadaku, wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Aku ini siapa? Allah. Wa ana ma'ahu, dan aku selalu bersamanya. Bersama siapa? Hambaku. Yang berbagaimana itu? Allah dia berkata, aku selalu bersama hambaku. Kapan? Hina yang sekuruni ketika ia mengingat kepadaku. Yang mengingat kepadaku, mengingat kepada Allah itu bahasa Arabnya zikru. Aku selalu menyertainya, aku selalu bersamanya, aku selalu menyertai dalam seluruh aktivitas hidupnya ketika dia selalu mengingat aku. Enak gak? Kita kadang-kadang ingatnya gak? Ya. Kebetulan ini ngerapani itu nyobain dari bawah. Ya Allah. Hidup kok begini-gini amat. Lagi gak paling pakai ngitung duit. Jam itu lari kalau Gusti. Itu yang marah loh. Ngomong jadi gitu. Jadi kamu berusaha, kamu gagal. Itu bukan karena harganya murah orang beli itu. Banyak orang ugal katanya ayo gratis suka gelap. Ya baca beli udah dapat habis ya. Kadang tinggi ya. Dan belum tentu kalau kita jual dengan tarif harga mahal itu tak lain. Jangan takut. Rezeki itu kan dari konsumen. Rezeki datangnya dari siapa? Rosa. Jadi orang mau membeli, datang kepada kita untuk membeli, itu karena apa? Allah getakan hatinya untuk membeli. Rentak hati itu siapa yang rentekin? Allah. Pernah nggak rentekin sendiri? Enggak. Tiba-tiba bapak rentek pengen kuku. Kadang-kadang gak butuh berhasil. Tujuhnya akeh lagi. Bikin masuk 10. Tak kira dia nolak pengen itu. Bagi-bagiin aja ke anak-anak. Tadi begitu Pak. Gini betul? Belum tentu orang beli itu butuh. Bismillah aja. Enak kali kamu dikit. Payu karepe gak payu, karepe yang penting ada rezeki. Dulu gak payu lebih ke omah itu wis. Ono besek apa. Kena mangan siang mau makan sore sisane digoreng kena sarapan esok ya kan. Alhamdulillah. Betul aja. Karena tujuan payu oleh duit kamu boleh warteg, tunggu satu. Ya, gitu. Lanjutnya nggak payu nggak ada orang. Besok diborong orang habis loh. Jadi lo balik pengen lu. Atau member lo. Just. Gila. Itu loh. Rezeki itu memang begitu. Ya yang penting. Jadi Allah yang janji. Wa ana ma'alu ina dalam.
Aku selalu menyertainya, aku selalu bersamanya ketika dia mengingat aku. Paham ya? Jadi gampang nggak menyatakan Allah bahwa ma'akum nama kuntum. Dia selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada, cuma kalian yang begitu mudah melupakannya. Padahal dia nggak pernah lupa. Lanjutin ya. Fa'in dakaroni fi nafsin dakartuhu fi nafsi. Fa'in dakaroni maka jika ia berzikir kepadaku fi nafsi pada dirinya sendiri. Artinya lagi sendirian dia zikir. Biasanya zikir dalam hati wong dhewean. Dalam hatinya. Dakartuhu fi nafsi. Maka aku mengingatnya pada diriku sendiri. Dia ingat aku sendirian, dia ingat aku tetap ingat sama dia dalam kesendirianku. Itu ya. Nah, buat ini dataroni fema lain, dan jika dia berzikir kepadaku di kumpulan orang banyak, kita kumpul orang banyak, tapi tetap berzikir kepada Allah. Datartuhu fema lain khairi minhu. Aku ingat dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada dia. Saya zikir kepada Allah bareng jenengan. Bagus kan? Ini Allah mengingat aku di kumpulan makhluknya yang lebih baik. Para malaikat disebut-sebut. Jangan main itu, lihat loh yang dimaksud juga. Enggak semua begitu. Semua cukup dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Senang nggak? Senang. Luar biasa tiga itu. Baik takoroba ilainya sibron, takorobu ilainya dilokan. Dan jika dia mendekat kepadaku sibron sejengkal, dengan langkah sejengkal untuk mendekatkan diri kepada Allah, takorobu ilainya dilokan. Allah mau mendekat kepada kita sedepat. Siapa yang lebih cepat mendekatnya? Kalau kita hanya mendekat sejengkal, Allah mendekat kepada kita sedepat. Jadi kita mendekat, Allah cuma dekat. Lebih dekat lagi dengan kita. Lebih dekat dari orang lain. Tidak bisa dengan secepat apapun, dia akan lebih dekat. Lebih cepat lagi. Ya. Kemudian baik takorob baik layak diroan. Dan jika engkau mendekat kepadaku diroan sesiku segini ya. Ya, kalau sejengkal Allah mendekat sesiku. Kalau engkau mendekat kepada Allah sesiku, lebih cepat lagi. Takorob ilahi ba'an. Aku mendekat kepadanya ba'an sedepak. Sedepak segini ya, kalau sedepak. Kalau sesikut kan tadi segini. Kalau sejengkal dan dekat sesikut. Kalau kita mendekatnya sesikut, Allah mendekat sedepak. Lebih cepat lagi mendekatnya. Lebih dekat lagi. Ya, dekat lagi. Baik atali yamsi ataituhu harwalatan. Dan jika ia datang kepadaku, orang datang kepada Allah, yamsi dengan berjalan kaki. Kalau engkau mendatangiku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalatan, maka aku datang kepadanya dengan berjalan cepat. Dekat pada Allah dengan jalan. Oh, dengan jalan cepat. Berarti Allah selalu lebih cepat. Jadi tergantung kita. Ada nggak niat ingin mendekat? Cuma ini berprasangka kita merasa dekat dengan Allah sejengkal. Allah dekatnya bukan sejengkal, malah mendekatnya sesiku. Kita berprasangka bahwa dekatnya sesiku. Allah ini sedepat, lebih mendekat lagi. Kalau kamu berjalan ini merasakan jalan mendekat Allah, Allah itu jalan cepat mendekat pada kita. Jadi selalu lebih dekat. Engkau dekat, Allah lebih dekat. Pada aku dekat, engkau dekat. Engkau jauh, aku jauh. Ada lagunya itu.
Allah ucapan. Bisa dipahami Pak ya? Itu luar biasa dikir itu. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam ala nabiyukum bi khairim a'malikum. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyukum. Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan, maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan yang lebih baik dari amal-amal kalian. Kita punya amal baik. Ya, kemudian Rasulullah menawarkan, mau nggak kamu saya kasih tahu tentang amal-amal yang lebih baik, dari amal-amal kalian ini. Ya. Bahkan wa'askaha, dan lebih bersihnya, lebih sucinya, lebih membersihkan dia. Indah malikikum, di sisi Tuhanmu yang maha kuasa. Bahar pa'ilah bidarajatikum, dan setinggi-tingginya pada derajat-derajat kalian. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kamu min infaqid dhahabi wal waridi, daripada menginfakkan emas dan perak. Wa min antal kau adubakum, dan lebih baik daripada engkau bertemu musuh-musuh kalian. Ayat 1000 a'naqakum, maka dia memukul lehermu. Baca 1000 a'naqahum, dan engkau memukul leher musuhmu. Kalau para sahabat menjawab, bala, iya, pasti mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tunjukkan apa? Kalau Rasulullah bersabda, zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah adalah amal yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih tinggi derajatnya daripada derajat-derajat yang lain. Bahkan lebih baik daripada engkau berjumpa musuh, kemudian engkau memukul leher musuh, atau engkau dipukul oleh musuh leher kalian. Hebat kan? Makanya Rasulullah zikrullah, zikir itu luar biasa. Cuman kok angel ya. Mudah nggak sih dikir itu? Hah? Mudah ya? Capek nggak? Capek Pak, dikir mulu Pak. Lihat ini serak-serak gara-gara kebanyakan dikir. Bukan dikirmu yang bikin sekerak, rokokanmu dulu, ngerokok orang ngopi. Akhirnya lain ngerokok. Baku nih campur suket. Mana lagi? Suka kecil ya. Nggak ada mungkin lah kok nggak pakai tenaga. Kalau cuma bano ilat, lah. Mending dah doang, itu doang. Nggak pakai modal. Mbak berjalan pergi kemana dikira? Tapi kok susah ya? Harusnya mudah. Memang begitu, hal yang mempunyai nilai tinggi itu bawaannya Pak. Bahkan kadang disepelein. Disepelein. Mana rokok itu penting. Rok perkara sing rokok. Dikir itu. Dan mendekat apa itu dikir. Bisa dipahami ya? Dikir. Mereka nggak dikir. Bisa dipaham ya? Lanjut ya? Ke depan. Baqala alaihi salam ma'amila banu adama amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Baqala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ma'amila banu adama, tidak ada amal-amal anak Adam, amalan suatu amalan anjalahu yang lebih dapat menyelamatkan baginya min adzabillahi, dari azab siksaan Allah, min dzikrillahi, daripada zikrullah. Jadi amalan yang lebih menyelamatkan anak Adam dari azab Allah adalah zikir.
menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang kok akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Makanya orang yang sekarang dianjurkan supaya ditalkin lakin mau tak bila ilaha illallah ditalkin supaya akhirnya itu bisa mengucap la ilaha, tapi ternyata susah. Jadi orang mati tergantung kebiasaannya. Kok sampai uripe biasa dikir, mati ya tetap di. Nah kita masih itu begini enak. Udah mau mati susah. Apalagi yang nalkin nggak sabaran. Makanya kalau nalkin itu alon-alon. Jangan diselingi omongan yang lain. La ilaha illallah. Diam. Tunggu sebentar. Lalu la ilaha illallah. Diam. Jangan diselingin kata lain. Itu kan kadang-kadang yang sehat malah nggak sabar. Ada lagi ditalkin, la ilaha illallah. Ayo pak, nyebut pak. Akhirnya yang kalian menyebut akan but, jadi begitu jadi akhirnya udah diem. Selain yang lain nanti ucapan yang lain. Nggak sabaran itu ya. Makin yang hening. Oh itu. Ya, nah itu. Jadi tidak ada satu amalan anak Adam pun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikrullah. Enteng Pak, tapi aku salah cenderung disepelekan. Padahal orang ingat Allah tuh banyak. Kalau saya ingat jenengan satu persatu itu saya bisa ingat. Ketika kumpul ada salah satu yang tidak kelihatan, itu saya bisa ingat. Waktu makan biasa kumpul bareng, kok ada satu yang nggak kumpul, ingat kok. Kenapa? Saya tiap hari ketemu jenengan, saya tiap hari melihat jenengan, saya kenal teman jenengan. Tapi kalau mengingat Allah, ketemu nggak pernah, kenal kagak pernah, berusaha ketemu enggak, berusaha untuk mengenal tidak, tapi enggak ya, saya bersaksi ya. Undang-undang apa ya namanya bersaksi itu melihat, nggak melihat saya bersaksi. Yang betul. Makanya sulit mengingat Allah itu. Makanya orang yang bisa mengingat Allah itu telah melakukan perkara yang besar. Sehingga setiap Jumat dibilang wala zikrullahi akbar. Dalam tauhid sungguh ingat Allah itu adalah perkara yang lebih besar dari amal-amal yang lain. Zaman sholat kudus waktunya diatur, wudhu dulu, suci, khusyuk dan lain sebagainya. Kapan dikit nggak pakai diatur tempatnya, di mana saja boleh, kapan saja boleh. Dalam keadaan apa? Keadaan apapun boleh. Plus gak usah bayar, gak usah nunggu cukup sarung apik, gak usah nunggu baju koko barang kayak apa sobrang ya iso. Jadi benar. Wah, paham ya? Udah nggak usah coba-coba direnungkan sendiri aja. Kita termasuk orang yang ahli zikir apa termasuk orang yang goplak, gaplek? Ya kan? Sampai mana? Nah, Waqala alaihi salatu wassalam. Sampai itu ya.
zikrullah bil ghadati wal ashi afdalu min khatmi suyufi fi sabilillah taala wa min iqra'il mali sahan. Nah, Bapak alaihi salam, salatu wassalam, dan bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la zikrullahi, sungguh benar-benar yakin zikrullah, zikir kepada Allah bil ghadati di waktu pagi, wal asyi dan di waktu petang. Zikir di waktu pagi, zikir di waktu petang, atau zikir dari pagi sampai petang. Afdalu itu lebih utama min khatmi suyufi fi sabilillah ta'ala daripada pedang memecahkan kepala fi sabilillah ta'ala di jalan Allah Ta'ala. Kamu bunuh pedang mecahin kepala orang, wah bagus tuh. Zikir pagi dan petang itu lebih baik dari itu, lebih utama. Nek iso, karena kadang-kadang mecahin kepala orang juga bukan karena Allah juga, karena dendam, karena kesal, Bamin itu ilmari sahab, dan lebih utama daripada engkau memberikan harta dengan mengalir. Dikit, keren kan? Bisa jadi kita memberikan sesuatu itu ada unsur ria, ada unsur hijau, nggak ada. Tapi kalau dikit nggak ketahuan. Gimana caranya ria? Mau ingat itu dalam hati. Bisa dipakai. Pakai pamer lain, satu bangga-banggaan juga enggak. Lanjut, coba selesaikan. Ini kami macet karena tahun baru kan. Akhir tahun ini macet. Gemeteran aku. Oke ya. Bakola alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yaqulullaha wal ladzi la yaquluhu masalul hayy wal mayyiti wa masalul sajaratil khadra'i bainas sajaril yabisi badakirullahi fil ghafilina kal muqatili bainal farlina wa ma warada fil amri bidzikri wa fi fadlihi minal ayati wal akhbari yatulu dzikruhu wa ta'azzaru hasbuhu. Nah, selesai. Bapak alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, masalul ladzi yadkurullaha, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, baladzi la yadkuruhu, dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah, masalul hayy wal mayyiti, itu perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dengan orang yang apa maksudnya? Yang zikir kepada Allah diumpamakan orang yang hidup, yang tidak zikir kepada Allah diumpamakan seperti orang yang mati. Pilih hidup atau mati? Pilih hidup atau mati? Ingat Allah apa lupa? Oke ya, sudah pahami. Terus seperti apa lagi? Wa masalu sajaratil hadrohi bainas sajaril yabisi, dan perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu diumpamakan seperti pohon yang hijau royo-royo subur di antara pohon yang kering kerontang. Senang mana ya pohon yang hijau seger dengan pohon yang kering alum? Pengen seger pilih alum. Seger. Wong nek dikir mesti seger terus, Pak. Atine anyem kentem ceria, Pak. Wong ora dikir mesti energinya negatif. Ininya cahayanya enggak ada. Koyok pohon sing nyeluk-nyeluk aja ora gairah belas. Kapan Pak? Siapa hidup segan mati? Mau lagi. Mulai beragam dikir. Mati yo.
Buah banget nih. Udah ya, bisa dipahami ya. Nah, terus apa lagi? Baca kirullahi fil ghafilin, dan orang yang zikir kepada Allah fil ghafilinnya di golongan orang-orang yang lalai. Orang yang lalai nggak pernah ingat lah lalai itu. Orang yang eling dengan orang yang lali itu ya. Itu perbandingannya kalau ini benal parlina itu seperti orang-orang yang berperang di antara orang-orang yang kabur. Orang yang zikir kepada Allah ibaratkan orang yang perang, yang lalai, yang gofil, yang tidak ingat Allah, itu diibaratkan seperti orang yang kabur dari medan perang. Bagusan mana? Ayo orang dari patah, ya kabur, ya, itu saya pahami Pak ya. Daripada makanya suka bala di akbar yakin zikir kepada Allah itu perkara yang lebih besar daripada hal-hal yang lain, karena yang diingat yang maha besar. Wa ma warada bil amri bidzikri wa fi fadlihi, dan apa-apa yang telah warid itu artinya telah datang keterangan untuk warid bil amri, di dalam hal-hal yang memerintahkan bidzikri untuk berzikir. Baik itu datang ya, perkara yang datang memerintahkan untuk berzikir, wafi fadlihi, dan menerangkan tentang keutamaan zikir, minal ayati wal akhbar, baik yang datangnya dari ayat-ayat Al-Quran, perintah-perintah berzikir dan keutamaan zikir, maupun akhbar khobar itu hadis. Hadis itu sabda Nabi maupun asar-asar sahabat. Ulama, sahabat. Ya dulu dikruhu sangat panjang kalau dijelaskan terus sampai subuh belum selesai. Apalagi jamnya macet begini ini nggak ketahuan ya jam biru itu ya. Panjang keterangannya. Betul Pak? Ada banyak keterangannya. Banyak ta'azzaru khasruhu, dan sangat sulit untuk disingkat. Ini dipanjangin panjang Pak. Disingkat susah kita mempersingkat. Karena saking banyaknya keterangan-keterangan baik dari ayat-ayat maupun dari hadis Allah. Orang ulama rahimahumullah. Nah, lalu ini ada ungkapan para ulama. Para ulama rahimahumullah, beliau berkata, Abdul Dzikri, seutama-utamanya zikir, maka nabil qalbi adalah zikir yang ada di dalam hati. Walisani jami'an, dan juga lidah secara berjamaah. Jadi zikir yang utama itu hatinya zikir, lesannya zikir, bareng-bareng antara hati dan ucapan sejalan. Jangan ucapannya ngalor, hatinya ngidul. Gini betul. Ojo lambene zikir, hatinya ngitung berkat. La ilaha illallah. Kuenya garing-garing. La ilaha illallah. Afise ketoke la ilaha illallah. Berkate ditokne la ilaha illallah. Ustate akeh dhewe ngono kae lah. Ini dikir artine sambil ngitung berkat. Orang melandri. Jadi yang zikir yang paling itu. Jadi utama zikir itu yang berjamaah, hatinya zikir, lesannya zikir, berjamaah, jaminan. Jadi antara ucapan dan hatinya sejalan. Paham ya? Wadzikul qalbi alam firodihi abdulu min zikri lisani alam min firodihi intah. Dan zikir hati di dalam kesendirian itu lebih utama. Nah itu kan abdulu min zikri lisani ala infiradihi, ya, dibandingkan dengan zikir lisan
dalam kesendirian. Infirad itu munfarid. Kita sendirian dikir. Tapi dalam hati tunggu nih rokokan. Bisa kan? Tapi hatinya dikir. Asik gak? Asik kan? Sampai tahu nggak saya lagi dikir? Nggak tahu mau lihat dari mana. Itu lebih baik daripada saya sendirian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dewean, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum pura-pura dengar. La ilaha bener anggap kusuk. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Jadi assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Jadi zikir kolbu dalam kesendirian itu lebih utama daripada zikir lesan dalam kesendirian. Mana juga apa pengaku ya kecuali tahlilan. Nah, tahlilan kalau orang mimpin nggak bersuara, nanti yang dipimpin juga nggak dengar, akhirnya nggak kompak, akhirnya dikira berantakan. Paham ya? Intah. Selesai sudah penjelasan para ulama yang dinyatakan dalam kitab Al-Jaziriyah tentang keutamaan di zikir. Masih ada waktu nggak? Ada? Coba lihat. Jam berapa? Jam 10 Pak. 1.53. Ada yang mau ditanyakan barangkali atau ada yang kurang paham? Cekap. Satu kan nanti didiskusikan kalau ada hal yang janggal, kurang seret itu nanti sambil ngopi rokokan ya. Ya demikian tabarukan kita pernah ikut dunia walau saya imaniyah sebagai referensi atau rujukan dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbih fir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim